Sintayong tepati janji, Erick Thohir bocorkan laga lawan Portugal. Punggawa Garuda Muda yang perlu dievaluasi jelang lawan Timor Leste. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sintayong tepati janji, beri debut 6 pemain Timnas U23 Indonesia. Fakta menarik datang dari pelatih Timnas U23 Indonesia, Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan itu menepati janjinya untuk mencoba pemain baru dengan menurunkan 6 debutan pada laga lawan Malaysia U23. Sebagaimana diketahui, Timnas U23 Indonesia menjalani laga perdana di grup B Piala AFF U23 2023 saat lawan Malaysia di Rayong Provincial Stadium pada Jumat malam waktu Indonesia Barat. Dalam laga ini, Garuda Muda mesti mengakui keunggulan Harimau Malaya Muda dengan skor 2-1. Meski harus menelan kekalahan, namun ada sisi positif yang diambil dari Sintayong, yakni ia mencoba sejumlah pemain baru. Diketahui ada 6 pemain yang pertama kali membela Timnas U23 Indonesia. Mereka adalah Kadek Arel, Frankie Misa, Arkan Fikri, Robi Darwis sebagai starter. Lalu ada 2 pemain sebagai pemain pengganti, yakni Esal Sarul dan Muhammad Ragil. Sintayong pun menepati janjinya seusai konferensi pers sebelum turnamen bahwa ia akan menjajal para pemain muda dan tak ambil pusing soal target juara. Sementara itu, para pemain muda diakui Sintayong memang masih membutuhkan lebih banyak pengalaman bertanding. Pemain saya juga banyak pemain muda, jadi mereka masih kurang pengalaman. Jadi itu yang membuat kami mengalami kesulitan, tapi ini akan jadi pelajaran ke depannya, kata Sintayong. Punggawa Garuda Muda yang perlu dievaluasi jelang lawan Timor Leste. Pertama, Kadek Arel. Kadek Arel dinilai terlalu ceroboh saat menjaga pergerakan pemain Timnas Malaysia U23. Dia menjatuhkan pemain lawan di area kotak penalti. Wasit pun langsung menunjuk titik putih, tanda terjadinya pelanggaran. Momen penalti inilah yang membuat Timnas Malaysia U23 mampu menyamakan kedudukan lewat eksekusi Ferjus Tierney. Kedua, Muhammad Ragil. Pemain bernomor punggung 10 ini mendapatkan kesempatan bermain ketika menggantikan Irfan Johari pada menit ke-50. Sayangnya performa Ragil masih belum memuaskan. Dalam beberapa momen, striker berusia 18 tahun itu kerap melakukan kesalahan ketika menerima bola. Alur serangan skuad Garuda Muda pun jadi terputus akibat kesalahan yang ia lakukan. Ketiga, Beckham Putra Nugraha. Pemain selanjutnya yang dinilai belum memberikan dampak positif terhadap permainan Timnas Indonesia U23 ialah Beckham Putra. Padahal dia jadi salah satu pemain paling berpengalaman. Beckham belum mampu menjalankan tugasnya sebagai gelandang sebaik mungkin. Sebab dia masih sering terburu-buru dalam mengambil keputusan, akhirnya tidak ada jembatan antar lini belakang dan depan. Tanggapi pemain mangkir, Erick Thohir bocorkan laga lawan Portugal. Polemik pemain yang menolak panggilan Timnas Indonesia kian memanas. Terbaru, Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan memberikan ketegasan dengan memblacklist para pemain yang membela lambang Garuda pada laga-laga selanjutnya. Sebagaimana diketahui, ancaman Erick Thohir ini terlontar buntut dari adanya 2 pemain yang tak dilepas klubnya ke Timnas Indonesia U23 untuk ajang Piala AFF. Pelatih Persija Thomas Doll enggan mengirimkan Rizky Ridho yang notabene kapten tim, sementara Taparas menahan Zaki Ashraf ke Piala AFF U23 2023 untuk tetap bersama PSM Makassar. Alasan kedua pelatih asing tersebut cukup jelas.
Piala AFF U23 2023 tidak masuk kalender FIFA sehingga klub tak wajib merelakan pemainnya ke timnas U23. Selain itu, jadwalnya juga bentrok dengan BRI Liga 1. Menariknya, menanggapi kasus tersebut entah serius atau sekedar gertakan untuk pemain, Erick Thohir tiba-tiba menyinggung kemungkinan mendatangkan timnas Portugal untuk beruji coba dengan timnas Indonesia. Berarti nanti kami juga begini, kalau kami membawa Portugal, kami akan berpikir juga kepada pemain yang tidak mau bermain, begitu? Nah tapi kan akhirnya jadi ancaman-ancaman. Kita tidak perlu diskusi itu, ini kan sama-sama, pokoknya merah putih segalanya, kami mengerti kok. Ucap Erick Thohir. Di lain sisi, pengamat sepak bola Effendi Ghazali mengakui bahwa PSSI dan klub-klub khususnya di Liga 1 perlu bermusyawarah demi mengakhiri polemik pemanggilan pemain. Dia berharap bahwa penyelenggaraan turnamen antar negara dan klub di Asia Tenggara dan Asia dapat menyesuaikan dengan jadwal kompetisi domestik.